Yo, salam dan selamat datang di channel IAS Studio, segalanya tentang animasi. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sebuah film animasi karya anak bangsa yang berjudul Night Chris. Night Chris adalah sebuah film animasi Indonesia yang berkisah tentang petualangan anak kecil dalam mencari 5 Chris yang telah terpisah. Pengisi suara film ini dilakoni oleh pesulap, host, dan aktor ternama Indonesia, yaitu Deddy Corbuzier. Selain Deddy, ada pula Cika Jessica dan Kaisang Pangarep, anak Hokage ke-7. Maksudnya anak Presiden RI ke-7. Film ini merupakan bagian pertama dari trilogi animasi yang ceritanya diangkat dari kisah pewayangan, yang umumnya lebih dikenal di Pulau Jawa. Animasi yang digarap selama 3 tahun ini diharapkan bisa menanamkan sejarah budaya lokal dengan cara yang menyenangkan untuk anak-anak. Deddy selaku produser juga mengatakan bahwa film ini syarat akan nilai budaya Indonesia. Meskipun judulnya menggunakan bahasa Inggris, namun isi dan cerita film ini sangat kental akan nuansa Indonesia. Film ini menghadirkan tokoh pewayangan, kemudian ada keris dari Indonesia, serta candi yang banyak dijumpai di Indonesia. Sehingga selain menikmati alur dan kualitas film ini, masyarakat juga bisa melihat beberapa budaya Indonesia yang ditampilkan dalam film ini. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di sini kita dikenalkan dengan seorang anak laki-laki yang bernama Bayu, berusia 8 tahun, yang tinggal di desa Ning. Bayu ini memiliki kakak sepupu yang bernama Rani. Suatu hari, Bayu ditantang oleh 3 anak nakal yang selalu mengganggunya agar membuktikan siapa yang paling berani untuk datang dan tinggal di hutan terlarang yang ada di desanya. Kemudian, Bayu dan sepupunya Rani datang ke hutan tersebut. Ternyata, 3 anak nakal tersebut menyamar dan ingin menakut-nakuti Bayu di dalam hutan. Namun, Bayu tidak takut dan malah melawan mereka sampai lari dari hutan tersebut. Ketika Bayu dan sepupunya Rani mengejar 3 anak tersebut, mereka berdua menemukan sebuah lokasi yang terdapat patung-patung dan candi yang misterius. Dan kemudian Bayu masuk ke dalam candi tersebut dan Bayu menemukan sebuah keris yang sakti. Keris itu tertancap di sebuah candi misterius dalam hutan terlarang. Karena penasaran, Bayu menarik keris tersebut dan dia pun terkejut akan apa yang terjadi. Kalung pemberian ibunya yang selalu dia pakai di lehernya bersinar dan menyatu dengan keris tersebut. Dan dengan menggunakan keris itu, Bayu mempunyai sebuah kekuatan ajaib. Dia bisa berubah bentuk menjadi ksatria harimau yang mengenakan baju jirah. Tapi ternyata keris itu tidak hanya bisa memberi sebuah kekuatan super saja, tetapi keris itu juga mampu membangkitkan Asura. Asura adalah sosok yang menakutkan. Dia adalah raksasa jahat yang telah ribuan tahun terikat di dalam hutan. Jadi gini sob, asal-usulnya si Asura ini. Pada zaman dahulu, lahirlah seorang pangeran. Dia dibesarkan di lingkungan yang berat dan dia tumbuh menjadi orang yang tamak dan sombong. Karena sangat ingin berkuasa, ia pun mempelajari ilmu hitam yang didapat dari guru sihir seantero negeri. Ia menyerap kekuatan jahat yang berasal dari pikiran manusia biasa, dan kemudian dia pun menjelma menjadi Asura murka. Kemudian datanglah seorang pendekar, dan dia mempunyai keris yang sangat hebat. Keris tersebut dibuat oleh Empu Bentur yang di dalamnya terdapat kekuatan 6 ksatria hebat seantero negeri. Namun karena ksatria itu terdesak, ia kemudian menancapkan keris tersebut ke kepala Asura murka dan terjadilah ledakan yang sangat dahsyat. Karena ledakan tersebut, keris itu terbagi menjadi 6 bagian. Setiap pecahannya memiliki kekuatan unik dari masing-masing ksatria. Dan setelah itu, penduduk pun kemudian membangun candi untuk mencegah orang melihat wujud dari Asura murka yang telah disegel. Sampai pada akhirnya Asura pun bangkit kembali karena ulah dari si Bayu yang sudah mencabut keris itu dari kepalanya. Dan raksasa Asura pun mulai menghancurkan permukiman warga sekitar, termasuk tempat tinggal Bayu dan Rani. Bukan hanya itu, Asura juga telah mengubah wujud banyak warga menjadi sebuah batu.
ayah Bayu sendiri menjadi korban dari raksasa jahat itu. Bayu kemudian menyesali akan perbuatannya. Dia juga menyesal telah mengambil keris itu dari tempat yang terlarang. Di masa-masa penyesalan Bayu, muncullah seekor kera yang bernama Empu Tandra. Empu Tandra tersebut merupakan sahabat dari Empu Bentur yang telah membuat keris kesatria. Lalu kemudian Empu Tandra pun menceritakan kepada Bayu bahwa raksasa Asura itu telah disegel dengan kekuatan keris itu. Keris itu kemudian terpecah menjadi 6 bagian, dan yang ada di tangan Bayu adalah salah satu dari pecahan keris tersebut. Untuk bisa mengalahkan Asura, Bayu harus menemukan 5 pecahan keris lainnya. Karena untuk bisa mengalahkan Asura, ke-6 keris tersebut harus bersatu seperti semula ketika Asura pertama kali dikalahkan. Bayu pun melakukan petualangan untuk menemukan 5 pecahan keris itu. Perjalanan Bayu ternyata tidaklah mulus. Banyak halangan dan rintangan selama dalam perjalanan. Bayu tidak pergi sendirian. Dia ditemani kakak sepupunya Rani dan juga si kera, yaitu Empu Tandra. Dan di lokasi lain, salah satu anak yang selalu menjahili Bayu diculik dan dibawa oleh pasukan Asura. Asura kemudian membagikan jenderal pasukan Renka yang bernama Nahwara. Nahwara diperintahkan Asura untuk mengambil keris kesatria tersebut. Di perjalanan, Bayu dan teman-temannya didatangi oleh Nahwara dan pasukannya untuk mengambil keris yang dimiliki Bayu. Mereka pun melawan. Awalnya Bayu tidak tahu cara untuk berubah menjadi kesatria harimau. Namun, berkat petunjuk dari Empu Tandra, akhirnya Bayu pun bisa berubah dan melawan Nahwara dan pasukannya. Sehingga Nahwara pun memutuskan untuk menarik mundur pasukannya, dan Bayu pun melanjutkan perjalanannya. Setelah itu, Bayu dan teman-temannya sampai di sebuah tempat yang bernama Aron Astrakara, yaitu tempat asal dibuatnya keris kesatria. Tujuan mereka datang ke sana adalah untuk mencari gulungan artefak yang berisi peta lokasi ke-6 kesatria. Ketika sedang mencari gulungan tersebut, kemudian muncullah anak yang bernama Yuda. Yuda ini yang ternyata diam-diam sudah mengikuti Bayu dan teman-temannya sejak awal. Dia mempunyai kekuatan seperti anti gravitasi yang bisa membuat benda di sekitarnya melayang, sehingga membuat Bayu kewalahan melawannya. Dan ternyata tempat itu merupakan rumahnya Yuda, dan dia merupakan keturunan Astrakara generasi ke-33. Kemudian mereka pun bekerja sama. Tak lama kemudian, suara sangkakala berbunyi yang menandakan pasukan Asura yang dipimpin oleh Nahwara datang kembali. Nahwara membawa anak yang diambil dari desa yang jiwanya telah dimakan habis oleh Asura. Nahwara kemudian memakaikannya sebuah topeng yang berwarna hijau. Lalu tiba-tiba anak itu pun berubah menjadi ular yang besar dan mengejar teman-teman Bayu. Sementara itu, Bayu sendiri sedang melawan Nahwara. Akibat teman-temannya dalam bahaya, Bayu pun menjadi tidak fokus melawan Nahwara. Sementara itu, Rani dan Yuda menemukan gulungan yang mereka cari, meskipun mereka terdesak karena dikejar-kejar oleh ular raksasa. Namun dengan kerjasamanya, mereka bisa menjebak dan mengurung ular tersebut. Di waktu yang sama, Nahwara menggunakan cara licik dengan menyandra Empu Tandra, sehingga Bayu merasa bingung dan hampir menyerah kepada Nahwara. Bayu hampir kalah dan hampir tak sadarkan diri. Namun, di saat-saat terakhir, kekuatan Bayu bangkit dan kemudian mengalahkan Nahwara, sehingga dia kembali menjadi batu. Sementara itu, Rani dan Yuda juga berhasil melepaskan batu yang ada di kepala ular raksasa tersebut, dan ular itu pun kembali menjadi anak kecil. Akhirnya, mereka pun berhasil mengalahkan pasukan Asura. Dan dengan adanya gulungan artefak tersebut, mereka berempat bisa melanjutkan perjalanan berikutnya. Dan cerita pun selesai. Sampai di sini video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, share, dan yang paling penting, subscribe.